kaya, ngarepin punya rezeki lancar. Ya, jangankan ngarep surga aja nggak dikit nukernya. Itu kita baca Quran pengen surga, itu cara nuker yang bodoh itu. Kenapa nuker yang bodoh? Sama aja nuker emas permata dengan kerupuk sepongge. Apa artinya itu? Rugi kita. Kita emas permata kita mau tuker ke kerupuk, ya rugi banget itu orang, bodoh banget orang. Ya, nukernya dikit amat. Jadi kalau kita baca Quran, udah nggak usah minta surga. Kan surga enak segala macam. Di dunia ini kalau sudah bisa ya baca Quran, udah. Lu jangan minta apa-apa, udah. Minta aja biar bisa baca Quran. Minta aja biar terus bisa baca Quran. Kenapa demikian? Karena kalamullah, ya Al-Quran, kalamullah itu sifatnya qadimun, terdahulu. Sedangkan surga hadithun, baru. Jadi jangan gara-gara kita ngerjakan yang qadim kita tukar dengan yang baru. Bodoh namanya itu. Kita baca Quran pengen masuk, ya rugi. Rugi. Kenapa nuker yang qadim dengan yang hadis, yang baru? Rugi. Apalagi nuker sama duit, sama amplop. Ya, sorga aja kalah, nggak ada apa-apanya. Jadi gimana? Masih berhargaan kita masih bisa baca Quran. Ya kalamullah qadim, kita dapat yang qadim, ngapain yang hadis, yang baru? Rugi. Nah, kalamullah masa segitu murahnya? Lihat. Ada orang Islam banyak tahu kitab sucinya Al-Quran. Banyak yang tahu, hampir semua. Bahkan agama lain pun tahu kitab suci umat Islam itu Al-Quran qadim, kalamul qadim. Tahu, tapi ada nggak yang bisa baca? Umatnya belum tentu. Sekian banyak umat Islam ya bisa baca Quran semua, belum tentu. Yang udah baca, yang udah bisa baca, ada banyak yang udah bisa baca. Kira-kira ada nggak yang baca? Bisa baca, belum tentu mau baca. Ya, kayak kita aja punya Quran di rumah, punya, dibaca enggak. Di mana? Di atas lemari. Kapan ngambilnya? Bulan Ramadan, itu pun kalau ingat, kalau sempet. Nah, rugi kita, ya. Kita sibuk dengan hal-hal yang baru, sedangkan yang qadim sudah kita punya sebetulnya. Ini rugi banget, sangat-sangat rugi. Jadi kalau sudah punya Al-Quran, udah bahagia deh hidup. Apalagi sampai bisa hafal Al-Quran, sudah, ya. Kalau bisa, silahkan antum cari duit, tapi biar bisa baca Quran. Cari duitnya, panggil guru ke rumah. Kenapa? Karena saya nggak sempat datang ke rumah guru. Gimana? Biar bisa baca Quran. Sholat itu sebetulnya nama sholat kan doa. Kata Habib Utsman bin Yahya ini dalam kitab Uqudul Jumannya, ya. Walaupun ada juga ulama yang nggak sepakat, ya nggak apa-apa. Cuman yang saya tarik garis merahnya itu, ya, sholat itu kalau nggak ada Al-Qurannya nggak perlu pakai wudhu. Karena dalam sholat ada Al-Fatihah, pakai wudhu. Begitu. Karena sholat maknanya doa kan nggak kudu pakai wudhu. Doa nggak kudu pakai, karena ada Al-Quran di dalam sholat itu jadi pakai. Nah, ini pendapat dari Utsman, boleh pakai, boleh enggak, nggak apa-apa. Walaupun ulama-ulama fikih katakan memang itu syaratnya begitu, Nabi contohin begitu, ya. Bahkan sholat kita kalau nggak ada Fatihah nggak sah. Kenapa? Nggak ada Al-Qurannya. Gimana kegiatan kita kalau nggak ada ingat-ingatnya sama Al-Quran? Rugi banget. Sibuk dengan perkara yang baru, sedangkan perkara yang qadim kita. Kalau mukjizatnya Nabi Musa, khusus bahkan Nabi Musa doang, tongkat jadi ular, tongkat belah laut, tongkat getok batu, keluar air, itu bakal Nabi Musa doang. Umatnya ada yang pegang apa kagak? Kagak ada yang gantiin. Umatnya nggak ada yang warisin tongkat mukjizatnya.
Nabi Isa bisa ngidupin orang mati, bisa nyembuhin orang buta, bisa nyembuhin penyakit abros, penyakit belang, penyakit kolera, ya. Nabi Isa bisa nyembuhin penyakit-penyakit yang mana waktu itu orang nggak bisa sembuhin penyakit-penyakit. Bahkan Nabi Isa alaihissalam bisa bikin ya burung yang terbuat dari tanah, jadi bentuk langsung hidup. Itu Nabi Isa. Ada nggak umatnya yang ngewarisin ilmu itu? Nggak ada. Mujizat itu nggak diwarisin ke umatnya. Mujizat apa lagi? Ya nabi-nabi lain itu nggak diwarisin ke umatnya kecuali Al-Quran. Mujizat Nabi nyampe nggak ke kita itu? Nyampe, cuman kita nggak mau make, nggak mau baca. Nah itu doang ruginya. Apalagi sampai nggak bisa baca. Naudzubillah. Kalau bisa ya. Mumpung ada guru, mumpung ada yang ngajarin, manfaatin itu kalamullah qadim. Ya. Wa haqiqatuhu, dan hakikat kalamnya Allah itu la na'rifu atau la tu'rafu lana, tidak dikenal oleh kita. Kita nggak bisa sifat kalamullah qadim itu yang bagaimana kita nggak bisa tahu hakikatnya. Sebab Nabi Musa aja yang dijuluki wa kalamallahu Musa taklima, telah berbicara Musa kepada Allah dengan sebenar bicara, yaitu maksudnya apa? Allah berbicara pada Nabi Musa, ya yang jelas Nabi Musa langsung paham. Ya, itu kalamnya begitu. Jadi kalam itu nggak kudu dengan suara. Kadang-kadang ada anak cewek, ya, sama anak cowok. Anak cewek itu paham kalau cowok itu demen sama dia. Padahal nggak ngutarain I love you. Ya, enggak, asal kedipin mata aja sama cewek. Cewek paham, ih dia demen sama gua. Ada kalamnya nggak? Ada suaranya nggak? Nggak ada. Itu kan kalam juga namanya. Ya, padahal ngedipin mata. Makanya kata ulama, wa nahnu sukutun wal hawa bainana yatakallamu. Wahai kekasihku, kita berdua kan sama-sama diam, nggak berbicara, tapi perasaan di antara kita saling berbicara, saling ngobrol, ya enggak? Kita diam tapi ya, ya, paham tapi ya, itu nggak perlu ada suara, ya. Makanya innal kalama la fil fuadi, dalam ungkapan penyair itu, innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisan alal fuadi dalila. Sesungguhnya hakikat kalam itu ada di hati. Lisan ini hanya sebagai dalil saja. Apa yang ada di hatinya? Gitu ya, apa yang ada di hati. Wa sifatihi wallahu a'lam, ya. Besok kita akan belajar masalah sifat-sifatnya Allah. Dah segitu dulu sebagai pembukaan, ya. Beruntung pengajian Majlis Ansoi ini ya ada baca Qur'annya, saya dengar itu begitu, ada halakohnya segala macam, ya sangat beruntung, ya. Banyak perkara-perkara masalah yang hudus, yang baharu, jangan terlalu disedihkan. Sedihlah kalau kita nggak punya yang qadim, gitu ya. Rabbana fa'ada bil alam tanah Allah subhanahu wa sallallahu rabbil alamin. Belum dibahas, baru bahas.